ada karomahnya, beberapa karomahnya Kiai Imaduddin yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Berkahnya dari tesis Kiai Imad, tanpa kita sadari ada beberapa karomah. Pertama, jutaan bahkan ratusan juta umat muslim di seluruh dunia, khususnya Indonesia, tersadarkan. Ya. Yang kedua, karomahnya beliau bisa menyelamatkan ratusan juta pribumi bahkan ulama-ulama di seluruh Indonesia dari dawir, dari penindasan, ya, dari kalangan habaib. Dan pribumi ulama selamat. Saat sekarang drastis bahkan sampai menghilang di ribuan pesantren yang tadinya selalu datang bergerombol untuk dawir. Karomah Kiai Imad berikutnya adalah mendorong dan menggerakkan seluruh umat muslim, khususnya para ulama, untuk membuka kembali kitab nasab sehingga mengenal kembali leluhurnya. Karomah Kiai Imad berikutnya menggerakkan ulama Indonesia, khususnya bahkan di dunia, untuk membuka kembali kitab-kitab. Bukankah itu kemuliaan yang menjadi wasilah menggerakkan manusia dalam hal kebaikan? Karomah berikutnya, Kiai Imad bisa mencerdaskan dan menyadarkan ratusan juta umat Islam, bukan cuma di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, di Singapura, bahkan di Mekah dan Madinah, bahkan di seluruh dunia. Seluruh ulama-ulama tersentak dan terpusat kepada sosok Kiai Imad. Kiai atau ulama muda berasal dari Indonesia yang berdomisili di Banten. Bukankah itu kemuliaan? Bisa menggerakkan begitu banyak manusia, bahkan ulama di seluruh dunia. Karomah berikutnya, bisa memutarkan roda perekonomian di seluruh Indonesia. Bukankah kuota itu sangat dibutuhkan? Bukankah jaringan internet itu sangat dibutuhkan? Orang berbondong-bondong dan tertarik untuk mengkaji dan memantau polemik ini. Yang selanjutnya, karomah Kiai Imad yang selama ini tabu untuk dibongkar dan dibahas. Bahkan sekelas Sayyid dan Syarif pun tidak berani untuk membongkarnya, tapi Kiai Imad mampu untuk membongkarnya meskipun nyawa jadi taruhan. Karena ini masalah harkat dan martabat satu klan. Dan pada saat ini memang hasil framing sangat luar biasa. Terpedaya dengan kedok, terpedaya dengan setelan dan tampilan. Ya, tapi toh pada kenyataannya dengan adanya tesis Kiai Imad hanya melihat dari beberapa sosok, dan ternyata setelah ditelusuri dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada. Dan ini bentuk karomah Kiai Imad. Dan kita semuanya umat muslim, khususnya di Indonesia, mesti bersyukur karena kita telah diselamatkan dan telah disadarkan. Karena feodalisme yang berbentuk agama ternyata masih ada. Kedoknya Muhyiddin, tapi hakikatnya adalah kita adalah budak-budaknya. Kedoknya Muhyiddin, tapi hakikatnya kita adalah budak-budaknya. Yang mana kita bisa menemukan di lapangan fakta kenyataan yang ada. Kenapa disebut budak-budak hakikatnya? Meskipun dibungkus dengan Muhyiddin. Lihat kejadian di Madura. Kalau kamu ingin surga, kalau kamu ingin syafaat, berikan istrimu. Kalau kamu ingin syafaat, kalau kamu ingin surga, saya butuh sekian uang, sediakanlah. Kalau kamu ingin syafaat, kalau kamu ingin berkah, saya butuh uang sekian, 10 juta kek. Kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin berkah, nih beli saya punya tongkat 70 juta.
Kalau kamu ingin berkah, kalau kamu ingin syafaat, kalau kamu ingin surga, muliakanlah hormat. Kalau kamu mengaku umat Islam dan beriman, tidak sah imanmu, tidak sah sholatmu, tidak sah ibadahmu, tidak sah puasamu kalau kamu tidak cinta Habib. Jadi cinta Habib itu adalah fardu. Ternyata rukun iman bertambah jadi 6, bertambah 1 jadi 7. Kita tidak sadar feodalisme ini ada. Kita tidak sadar karena dibungkus dengan kata muhibin. Lihat bagaimana jumawanya mereka dengan kata-kata belajar sama Habib yang jahil, yang bodoh. Itu jauh lebih utama daripada belajar sama 70 kiai yang alim. Itu adalah bentuk penghinaan. Itu hakikatnya adalah menunjukkan feodalisme. Yang selanjutnya, telapak kaki Habib yang kotor, meskipun zina, meskipun maksiat, meskipun pendosa, itu jauh lebih mulia. Telapak kaki Habib yang kotor, meskipun maksiat, meskipun zina, meskipun pemabuk, daripada kepala kiai yang pakai sorban. Bukankah itu penghinaan? Kenapa para muhibin belum sadar juga? Gurumu dihina, yang mengajar kamu ngaji, yang mengajar kamu safinah, yang mengajar kamu fikih, yang mengajar kamu akidah, tauhid, akhlak, kiaimu, gurumu dihina seperti itu, kau diam saja? Kau masih membelanya dengan alasan bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi? Tidakkah kalian sadar, Naqobah Ashraf Internasional termasuk di Yaman, negara asalnya menurut mereka? Bagaimana Mufti Yaman? Mengeluarkan 25 marga, ternyata bukan dzurriyyah Nabi dari kalangan Ba'lawi. Ternyata muncul lagi berikutnya menjadi 92 marga bukan dzurriyyah Nabi. Dan ada terus statement bahwa ini penelitian akan terus berlanjut dan terus akan semakin bertambah dan semakin banyak dari marga-marga klan Ba'lawi yang bukan dzurriyyah Nabi. Tidakkah kalian wahai para muhibin sadar bahwa Naqobah Ashraf yang ada di Mekah dan Madinah sudah jauh-jauh hari mengintai dari klan Ba'lawi? Mereka sadar bahwa itu bukan dzurriyyah Nabi, itu hanya pengakuan sepihak saja. Tidakkah kalian sadar dan mengerti, wahai para muhibin, dari ahli genetik menunjukkan dan fakta 180 orang dari Yaman, dari berbagai macam marga, ternyata berhaplogrupnya G. Dan sepakat ahli genetik dunia, kalau betul-betul dzurriyyah Nabi, kalau betul-betul dari Bani Husain, Bani Hasan, Bani Quraisy, dari bangsa Arab, genetiknya tidak mungkin G, justru bakal J1 atau J2. Tidakkah kalian wahai para muhibin sadar dan mengerti bahwa ulama-ulama ahli nasab dari kalangan dzurriyyah Nabi kenapa tidak bersuara? Karena mereka lagi ngumpet, karena ini masalah tabu. Tapi karena pada kenyataannya dari kalangan Ba'lawi sudah menunjukkan kejahatan dalam hal sejarah, kejahatan dalam hal kemanusiaan, persekusi, kejahatan dalam pemalsuan nasab, kejahatan dalam pemalsuan kuburan-kuburan. Dan ini kalau dibiarkan akan menjadi semakin parah. Akhirnya kompak di seluruh dunia. Naqobah Ashraf Internasional bergerak, bahkan dari Mekah dan Madinah sudah mengutus, ingin datang ke Indonesia dan ikut terlibat membereskan siapa sebenarnya dari klan Ba'lawi itu. Dan ternyata fakta sejarah mencatat dan mengatakan ahli sejarah Yaman, Ba'lawi atau yang dikenal sebagai Habaib, ternyata di Yaman juga bukan sebagai penduduk asli, ternyata mereka juga sama sebagai pendatang, sebagai imigran. Dan ternyata sejarah mencatat kenapa mereka berada di situ, akibat migrasi dan pembantaian terhadap Yahudi, sehingga mereka kabur ke sana kemari sampai ke Hadramaut. Wahai para muhibin, tidakkah kita sadar bahwa kita bisa ngaji, kita bisa mengerti agama karena ulama-ulama, ajengan-ajengan, ustadz-ustadz, kiai pribumi
tapi ternyata kalian malah mantep menjadi muhibin, membela mati-matian para habaib. Justru yang kalian bela mati-matian melecehkan pribumi, menghina gurumu, menghina kiai, menghina ulama. Wahai para muhibin, tidakkah kalian sadar bahwa negara Indonesia dirubah sejarahnya dari mulai merah putih, dari mulai lambang burung Garuda, dari Indonesia Raya, bahkan sejarah kemerdekaan pun sama mereka rubah. Tidakkah kalian sadar dari kalangan mereka merubah sejarah peradaban yang ada di Indonesia, merubah sejarah NU, dan banyak hal-hal yang lain yang kita dapatkan fakta di lapangan. Kuburan-kuburan para pahlawan dari mulai di Pangeran Diponegoro, bahkan Tuanku Imam Bonjol dibalawikan, Asantiro dibalawikan, dan banyak-banyak lagi tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dibalawikan.